Salam Engineering. Hari ini saya Ilham Budi Prasetya akan melakukan kegiatan cara mengetahui komponen dan kinerja pada transmisi arm dan planting. Untuk mengetahui komponen dan kinerja pada planting arm dan transmisi arm, mari kita simak video berikut ini. Hal pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan alat pembantu tool seperti obeng, palu, dan juga tang. Selanjutnya hal yang kita siapkan yaitu alas atau meja kerja. Ini digunakan ketika kita membuka mesin. Hal ini bertujuan ketika membuka komponen kecil tidak ada hilang dan tidak ada yang terkena tanah sehingga tidak menyebabkan korosi ketika pemasangan komponen. Pada kali ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu mengetahui komponen, cara kerja pada transmisi arm. Nah, kita sudah ada komponen bagian kiri dan kanan. Untuk bahan yang digunakan yaitu aluminium casting. Sebelum kita mengetahui cara kerja pada bagian ini, kita terlebih dahulu membongkar dan mengetahui cara pemasangan pada komponen ini. Bagian mur pada sisi bagian sudah terbuka, selanjutnya kita bisa membuka bagian ini. Selanjutnya kita buka komponen bagian ini. Nanti kita akan lihat berbagai macam komponen yang tersusun di dalam bagian mesin ini. Nah, kita sudah bisa lihat terdapat rantai, chain, tensioner, bearing, sprocket, dan sebagainya macamnya. Nah, ini tensioner yang digunakan untuk mengatur atau menjaga ketegangan pada rantai. Nah, sekarang kita taruh sini. Selanjutnya, dikarenakan tensioner sudah kita lepas, ketegangan pada rantai yaitu berkurang. Selanjutnya kita buka poros atau as ini. Kita bisa pakai alat bantu kayu apabila tidak ada palu karet seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat dan kita bisa buka bagian komponen yang tersusun pada bagian mesin ini. Nah, sekarang kita buka as transmisinya, lalu selanjutnya rantai kita lepas. Nah, ini terdapat sprocket seperti itu yang terhubung kepada rantai yang gunanya yaitu menyambungkan transmisi pada rantai. Nah, selanjutnya kita buka bagian sebelah kanan. Untuk pembongkaran pada dasarnya sama seperti sebelah kiri. Akan tetapi nanti kita akan mengetahui bagian hal penting ketika pemasangan agar si planting arm tersebut dapat berfungsi secara baik. Nah, selanjutnya kita buka kembali. Jangan lupa teman-teman, kita memakai bantalan. Teman-teman bisa memakai kayu dan sebagainya macamnya agar tidak merusak bagian komponen ini. Kita buka kembali. Nah, sekarang sudah terbuka. Nah, sebelum kita mengetahui cara kinerja pada transmisi ini, kita terlebih dahulu memasang kembali pada bagian ini. Nah, yang perlu teman-teman harus ketahui ketika pemasangan yaitu terdapat penanda atau coakan pada sprocket ini. Antara kiri dan kanan harus kita sesuaikan, kita samakan sesuai dengan penandanya agar ketika planting arm nanti menanam atau mengambil bibit, antara kiri dan kanan itu pada ketinggian sama dan secara bersama-sama seperti itu. Nah, pada sprocket ini terdapat 9 gear atau 9 gigi, 9 gigi, dan nanti teman-teman akan lihat di bagian bawah gigi yang ada pada poros. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kita hitung ada 9 juga. Berarti perbandingan putaran antara atas dan bawah yaitu 1:1. Nah, sekarang kita pasang kembali. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami, terdapat coakan atau penanda dan itu teman-teman harus menyesuaikan
agar pas terhadap penanda tersebut. Nah, ini memang sudah dirancang untuk pada bagian mesin ini sehingga ketika nanti waktu penanaman planting arm itu tidak ada kesalahan. Kita pukul kembali. Nah, sekarang sudah terpasang di bagian kanan. Lalu kita pasang sebelah kiri. Pada dasarnya kiri dan kanan tetap sama untuk cara pemasangannya. Dan sama yaitu untuk memperhatikan penanda seperti coakan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa lihat coakannya. Nah, untuk pemasangannya antara kiri dan kanan itu harus sama. Karena ketika pengambilan bibit nanti antara kiri dan kanan itu sesuai dengan ketinggiannya. Nah, ini kita pasang kembali ke sprocket, lalu kepada as. Nah, ini sudah terpasang. Ini terdapat coakan yang harus teman-teman perhatikan, jangan sampai penanda ini itu berbeda ya, tidak dengan kiri dan kanan itu tidak sama. Nah, sekarang kita pukul kembali. Nah, sekarang sudah terpasang pada bagian antara kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kerja transmisi ini yaitu cara kerja pada transmisi arm. Daya yang dihasilkan dari feeding ditransmisikan ke bagian as transmisi arm atau poros. Kemudian sprocket akan berputar dan rantai akan tertransmisikan. Nah, selanjutnya ini terdapat packing. Gunanya yaitu untuk mencegah lumpur atau air masuk ke dalam komponen ini. Seperti itu. Nah, yang perlu harus teman-teman ketahui, apabila packing ini rusak, secepatnya kita ganti atau kita perbarui. Nah, selanjutnya kita pasang kembali tensioner setelah kita pasang rantai, gunanya untuk menjaga ketegangan pada rantai. Nah, ini yang kiri sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kembali. Selanjutnya kita pasang tensioner di sebelah kanan. Nah, semua komponen sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kembali cover pada bagian kiri dan kanan, seperti itu. Sekarang kita rekatkan bagian kanan atau bagian penutup. Nah, lalu kita pasang kembali bagian kiri. Nah, yang teman-teman bisa perhatikan di bagian sebelah kiri dan kanan terdapat karet kuning. Itu gunanya untuk menambah grease pada mesin ini. Baik, sekarang di sini sudah berada bagian planting arm atau lengan penanam. Nah, yang digunakan untuk menggantikan tangan manusia untuk menanam. Nah, sebelum kita mengetahui cara kinerja pada planting arm ini atau pada lengan penanam ini, kita terlebih dahulu membongkar untuk mengetahui komponen-komponen bagian yang tersusun pada bagian ini. Selanjutnya terdapat alat pembantu untuk membuka komponen bagian pada planting arm. Terdapat obeng, terdapat tang, dan juga kunci pas. Selanjutnya yang pertama kita buka mur pada bagian cover penutup pada planting arm ini. Nah, teman-teman, yang harus diperhatikan ketika kita membuka dan juga nanti memasang kembali, pastikan kita buka secara horizontal terlebih dahulu. Ketika kita membuka yang bagian pojok kiri, maka selanjutnya kita membuka bagian pojok kanan, seperti itu. Selanjutnya kita buka pada bagian cover. Nah, selanjutnya sudah terbuka pada bagian cover lengan penanam ini. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, di bagian atas yang teman-teman bisa lihat yang warna hitam,
Nah, itu terdapat tutup karet yang bisa kita tambahkan grease ketika waktu penanaman nanti. Nah, terdapat per, packing, dan komponen yang lainnya. Nah, ini packing gunanya untuk melindungi air atau lumpur masuk pada bagian komponen ini sehingga tidak menyebabkan kerusakan seperti itu. Selanjutnya terdapat serklip pada bagian ini gunanya untuk mengunci komponen bagian tersebut. Nah, sekarang kita bisa buka serklip ini. Nah, selanjutnya komponen sudah terbuka. Nah, bagian-bagian yang lainnya sudah bisa kita buka. Nah, setelah itu kita pada bagian samping terdapat komponen yang digunakan untuk mengunci, yang dinamakan pasak pengunci lengan cam. Nah, sekarang kita buka. Ini kita bisa putar terlebih dahulu. Apabila sudah kendor, lalu kita pukul pada bagian samping. Nah, ini sudah terbuka. Selanjutnya bisa kita dorong atau kita pukul. Nah, sehingga pasak ini akan keluar pada bagiannya. Nah, ini bisa kita buka sehingga nanti kita bisa buka komponen yang lainnya seperti itu. Setelah kita buka, kita akan mengetahui bagaimana komponen ini dapat bekerja seperti itu. Adapun fungsi lengan tanam atau planting arm yaitu merupakan salah satu komponen pada mesin tanam padi seperti itu. Nah, yang berfungsi untuk menggantikan lengan manusia dalam mengambil dan menancapkan bibit padi ke lahan sawah. Nah, bagian ini yang kita lihat sekarang, nah nanti itu terletak di dalam yang akan bertemu pada cam. Nah, cam tersebut setelah itu akan beradu punggung dan akan dikembalikan oleh per sehingga pengukit atau pengukit padi itu akan terdorong seperti itu. Nah, ini sekarang kita buka bagian pengukitnya, teman-teman bisa kita lihat seperti ini. Dan yang harus teman-teman ketahui, ini tidak boleh tergores ataupun kena tanah ketika pemasangan nanti seperti itu. Jadi bisa kita bersihkan. Tujuannya agar tidak membuat goresan pada bagian pengukit itu. Selanjutnya kita buka planting fork. Nah, sekarang sudah terbuka. Nah, ini teman-teman kita harus hati-hati dikarenakan ketika planting fork ini mengenai tangan itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan luka seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pasang lagi komponen-komponen bagian pada planting ini atau lengan penanam. Selanjutnya kita pasang lagi komponen yang tersusun pada planting ini. Ini ada pengukit tadi yang digunakan untuk mendorong bibit padi. Nah, ini bisa kita masukkan. Pastikan ketika kita masukkan as atau pada bagian ini itu bersih ya teman-teman. Bisa kita dorong dan juga pastikan untuk posisi itu ke arah depan. Nah, selanjutnya kita akan memasang planting fork. Nah, pada pengukit bibit ini yang harus teman-teman ketahui, terdapat serklip di bagian atasnya yang ditujukan untuk mengunci pada bagian atas ini dan juga pengukit tadi atau pasak.
Selanjutnya kita pasang bagian ini. Nah, nanti ini tujuannya juga untuk mendorong pengukit yang ada di bagian depan. Nah, ini tersambung ke sini, lalu nanti akan dikunci dengan clip. Selanjutnya nanti akan bertemu dengan cam yang ada di bagian dalam itu, dan akan dikembalikan dengan per yang ada di atasnya. Nah, sekarang kita pasang dulu. Pasangnya ini bisa kita dorong, lalu nanti di akhir bisa kita kunci dengan menggunakan mur. Selanjutnya kita pasang kembali strip-nya. Nah, seperti ini. Dan teman-teman harus diperhatikan agar tidak mengenai tangan ya. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat sistematis kinerja pada bagian planting. Nah, selanjutnya kita pasang planting fork ini. Nah, ini udah pas. Ini bisa kita kencangkan ke arah jarum jam. Nah, ini selanjutnya sudah terpasang pada bagian planting forknya, dan terakhir itu pastikan kerja pada ini yaitu packing itu terpasang, gunanya untuk mencegah air atau bocoran gitu di dalam bagian komponen tersebut. Ketika ini tersambung gearbox transmisi, maka akan cam yang Selanjutnya kita ketika ketahui cara kinerja cam ini pada terlepas bagian dari ini punggung setelah ini, semua komponen maka terpasang. per ini akan mendorong Per ini bagian nanti akan mengembalikan cam yang seperti ini. ada pada bagian bawah, seperti ini. sehingga putaran akan kembali dan cam akan bertemu kembali pada pengukit. Nah, ini bisa kita lihat. Dan selanjutnya kita pasang cover bagian atas pada planting. Nah, ini teman-teman harus benar-benar kita pegang karena bagian atas ini terhubung dengan per yang sangat agak keras ya teman-teman. Jadi bisa kita pasang pada bagian bawah terlebih dahulu. Dan juga untuk pemasangan mur yaitu bisa secara menyilang. Komponen sudah terpasang semua, dan juga teman-teman ada bagian karet yang ada di atasnya. Jika bisa kita lihat berwarna hitam, tujuannya untuk menambahkan grease pada bagian dalam tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membongkar pasang pada bagian planting. Sekarang kita kencangkan antara sisi kiri dan kanan, atas dan juga bawah. Setelah semua terpasang, jangan lupa untuk mengecek kembali komponen-komponen apa saja bagian yang belum terpasang, sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan dan komponen sudah selesai.